sampaikan juga dari Puskesmas Halmahera tentang apa? HIV ya. Ya ini kemarin kebetulan kami baru di-share lagi, memang untuk tahun ini semua sekolah di Kota Semarang itu menjadi sasaran. Itu kenapa? Karena memang peningkatan kasus di remaja itu cukup tinggi. Di Semarang, iya di Semarang Ibu. Misalnya contohnya di Halmahera kemarin 2023 itu sekitar 2-3 usia 17 tahun kena HIV. Bukan dari sini sih, bukan dari bukan dari wilayah Puskesmas Halmahera, dari luar, tapi 17 tahun masih sekolah, masih SMA. Nah itu baru di Puskesmas Halmahera, dan ternyata memang kasus tersebut merata semua di seluruh Kota Semarang. Temuan dari Puskesmas semuanya tuh rata-rata berbicara sama, kalau dulu 2020 ke bawah itu yang kena HIV itu rata-rata 25 tahun ke atas Bapak Ibu. Mungkin karena jajan atau sebagainya, cuma entah mengapa 2022, 2023 ini yang kena HIV-nya tuh semakin muda, 17, 20. Jajan apa ya? Jajan sembarangan ya dong. Iya, itu latar itu kenapa guru-guru sekarang bukan siswa, tapi kita memang nyasarnya guru agar mungkin guru nanti bisa memperhatikan kalau ternyata siswanya udah ada nih yang mulai menyimpang atau udah mungkin tanda-tandanya kok rasanya dia udah terlalu bebas gitu berpacarannya atau mungkin bergaulnya ya, soalnya memang ternyata dari data itu paling tinggi memang dari Kota Semarang itu yang paling tinggi kelompok resikonya tuh yang sesama jenis, terutama yang laki-laki. Laki-laki ya, jadi yang sesama jenis itu cukup tinggi di Kota Semarang. Ini terjadi pergeseran. Jarangnya tuh be. Itu mah banyak. Ini sih be. Jawa Tengah maksudnya. Oke, kayak di Semarang dulu ya. Kita berbicaranya di Semarang. Kalau dulu sih memang paling banyak tuh heteroseksual. Heteroseksual itu berarti yang mungkin yang laki-laki, yang laki sama perempuan. Tapi sekarang itu yang LSL atau kita bilangnya gay dan remaja. LSL. LSL. Kalau sekarang kita nggak bilang homo, kita bilangnya LSL, lelaki, seks lelaki atau bahasanya gay. LSL. Nah itu cukup tinggi di Kota Semarang. Dan memang tidak terlihat ya. Saya juga sebelum masuk Puskesmas Halmahera saya pikir LGBT itu hanya ada di luar negeri. Namun ternyata pas kita lihat di kasusnya itu ternyata cukup tinggi LSL. Dan contohnya kayak di Puskesmas Halmahera saat ini ada sekitar 180 penderita HIV/AIDS. Itu baru di Halmahera ya, 180 yang masih ambil obat sampai saat ini, dan itu 70-80% tuh LSL. Sisanya suami istri. Iya, jadi Antaranya ada yang inisial AB enggak ya? Bukan. LSL. Jadi soalnya memang tidak terlihat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau kita lihat di TikTok tuh ada yang mungkin kemayu itu. Nah, namun pada kenyataannya di realita itu kita tidak bisa membedakan remaja yang cenderung ke yang normal sama yang enggak itu memang agak sulit. Dan kadang memang dari lingkungannya, mungkin misalnya dia diajak temannya. Jadi sekarang tuh kalau misalnya tahu ya Bapak Ibu pasti ada micet itu untuk perempuan, untuk yang open bio perempuan. Namun ternyata ada lagi aplikasi. Nah ini tuh dia jajannya laki-laki. Nah ini yang harus mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru mungkin bisa menyampaikan kalau mungkin murid-muridnya saat ini hati-hati, apalagi sekarang sosial media kan agak bebas ya. Kalau dulu kan mungkin kita terbatas ya di sosial media, mungkin tampilannya agak dibatasi. Kalau sekarang di TikTok, Instagram kan kalau orang pacaran, orang apa itu kan kelihatan semua, ada bahkan yang gay kayak ragil gitu kan dia udah menampakkan. Kalau dulu tuh jadi kalau sekarang tuh LSL ataupun yang penyimpangan seperti itu biasanya udah berani menampakkan diri, dan itu dan ditakutkan akan mempengaruhi kalangan anak muda kita seperti itu. Sebenarnya itu yang kita takuti. Jadi sebenarnya tuh yang kalau kasusnya di Halmahera itu satu siswa 17 tahun dia menghindari cewek karena takut hamil, dia diajak temennya main sama laki-laki, tidak memakai kondom, akhirnya kena HIV, dan itu baru 1-2 kali berhubungan langsung kena HIV. Dan biasanya mereka mainnya sama yang besar. Iya, jadi itu rata-rata mungkin gak mau sama perempuan karena takut hamil.
gejalanya mungkin gejalanya salah, iya mungkin diajak. Tadi saya bilang ada aplikasi khusus gitu untuk yang cowok, iya yang pelangi. Jadi bukan hanya cewek aja yang jajan, yang open BO. Iya, ternyata ada laki-laki juga, ada aplikasi khususnya. Nah, diharapkan tetap diedukasi misal ini pencegahannya ya. Kalau untuk remaja mungkin titip aja, kalau bisa memang tidak berhubungan sama sekali itu, soalnya memang kita saat ini tidak kelihatan. Soalnya yang tadi saya bilang 180 pasien saya HIV di Halmahera itu sehat semua, nggak ada yang tadi mungkin kurus kering, itu mungkin cuma 1-2, tapi rata-rata badannya sehat juga. Kita bahkan mungkin nggak tahu, kita nggak boleh stigma, tapi kita nggak tahu beliau masih berhubungan seksual atau enggak kan. Jadi masih ada resiko terhadap penularan di luar sana. Jadi yang pertama, kalau bisa tidak sama sekali berhubungan seksual, berpacaran atau misalnya bergaul dengan lawan jenis sewajarnya, dan juga tidak perlu mengikuti kalau misalnya ada lingkungannya yang mengikuti itu tadi penyimpangan. Kadang mungkin nyoba. Jadi ada beberapa cerita mereka diajak nyoba terus akhirnya susah keluar dari lingkungan itu. Jadi awalnya normal, terus akhirnya karena diajak akhirnya suka iya, karena udah rasa nikmatnya di situ. Nah itu yang susah. Terus kemudian tadi kayak kondom itu memang agak susah ya karena kita tabu, tapi memang sebaiknya memang kalau misalnya memang dia sudah pernah berhubungan memang harus pakai kondom, karena mungkin remaja kita tahu kondom itu hanya untuk mencegah hamil, padahal ini fungsinya lebih dari itu. Ternyata fungsinya itu lebih dari itu ya, bisa mencegah HIV ataupun IMS. Nah itu karena remaja kita mikirnya oh kondom itu enggak untuk biar gak hamil, ya udah saya mainnya sama laki-laki aja pasti gak hamil. Namun ternyata malah itu yang salah. Iya, malah kenanya HIV, karena kan mungkin dia bermainnya orang tersebut tuh gak akan mungkin bilang saya ada HIV, saya ada IMS, kamu mau nggak main sama saya? Itu jarang sekali ya, pasti selama kamu mau main sama saya ya udah kita main. Jadi kayak gitu, kalau misalnya main di luar tuh seperti itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu udah boleh ketahui sekarang ada pil pencegahan HIV, mungkin banyak yang belum tahu. Sekarang itu udah ada pil pencegahan HIV atau PrEP, nah itu bisa diakses di bawah 18 tahun juga sudah bisa. Jadi pil ini diminum untuk mencegah HIV, diminum saat mau berhubungan badan. Kenapa pemerintah menghadirkan ini? Karena memang kita lihat kasus HIV itu terus tinggi. Akhirnya sekarang selain kondom itu orang-orang yang beresiko tinggi termasuk yang LSL, wanita pekerja seksual itu sekarang mereka mengkonsumsi pil pencegahan HIV ini. Sebenarnya kasusnya tuh kalau diantara yang penjajah seksual sama LSL tuh malah lebih tinggi yang LSL tadi Bapak Ibu, karena memang kita tahu ya jalurnya tidak sesuai, jadi memang resiko tinggi mereka terkena HIV dan IMS itu lebih tinggi. Seperti itu ya, mungkin bisa disampaikan ke siswanya walaupun mungkin sedikit-sedikit, tapi mungkin diingatkan kembali kalau ternyata kasus HIV itu sekarang sudah ada, tidak hanya di teori biologi saja, tapi benar sudah ada. Jangan sekali-sekali mencoba hal-hal yang memang belum saatnya seperti itu ya. Titip pesan. Terima kasih. Kita setelah ini langsung lanjut ke pemeriksaan. Ini guru agama lagi. Tuan, Guru agama